Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-11 kalinya. Tapi di sini saya tidak membahas masalah tentang pemetikannya ataupun pemanenan tanaman cabai ini. Yang saya jelaskan adalah bagaimana tata cara merawat tanaman cabai ini. Kalau untuk pemanenan pasti teman-teman sudah bisa. Banyak sekali sahabat-sahabat tani yang bilang katanya menanam cabai itu adalah suatu hal yang sulit. Sebenarnya jika teman-teman itu yakin rajin mengontrol tanaman tersebut, kemudian 3 hari ataupun 2 hari sekali sering mengontrol daun-daunnya jika tanaman itu dalam fase vegetatif. Jika tanaman itu masuki fase generatif, yaitu dikontrol adalah apakah buah cabai kita sudah terserang lalat buah ataupun antraknosa. Jika teman-teman baru menemukan channel saya, silahkan like, komen, dan subscribe. Kemudian bagi yang tidak menyukainya silahkan di skip saja, tidak jadi masalah, karena di sini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya sendiri, teman-teman. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan sore kali ini saya sedang melakukan pemetikan tanaman cabai saya yang ke-11 kalinya. Sebenarnya sudah dari tadi pagi karena masih ada sisa 2 gawang ataupun kurutan. Tapi di sini saya tidak menjelaskan masalah pemetikannya, dapat berapa kilonya ataupun harganya berapa. Tidak, bagi saya kurang bagus juga dan kurang tepat, karena yang perlu dipelajari adalah bagaimana tata cara saya merawat tanaman cabai ini agar tanaman cabai ini subur kemudian membuahkan buah-buah yang lebat. Perlu diketahui teman-teman, dalam hal budidaya tanaman cabai seperti halnya kita mencintai suatu barang. Jika tanaman itu kita kontrol, kita rawat dengan hati kita, dengan keikhlasan kita, insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara subur. Ditunjang dengan menggunakan pupuk kimia ataupun menggunakan pupuk organik, itu pun juga terserah, karena setiap petani mempunyai selera yang berbeda-beda. Menanam cabai itu tidak harus dibuat sulit sendiri teman-teman, jangan dibuat rumit sendiri. Jangan harus menggunakan pupuk A, B, C, dan D. Jangan, menggunakan 2 pupuk saja itu sudah cukup. Fase vegetatif yaitu fase pertumbuhan, pergunakanlah pupuk NPK 1616. Bisa dirolling dengan pupuk urea, itu pun juga sudah bagus. Nanti masuki masa generatif, diganti lagi pupuk NPK 1616. Pupuk NPK 1616 itu sudah pupuk seimbang, sudah komplit. Pupuk itu bisa di fase vegetatif dan juga bisa di fase generatif. Nanti baru ditambahkan pupuk-pupuk mikro, yaitu MKP ataupun KNO3 warna putih. Itu udah cukup dan itu juga mudah sekali teman-teman temukan di lokasi teman-teman semua. Insya Allah tanaman itu juga akan subur dan membuahkan buah-buah yang maksimal. Rumitnya jika teman-teman semua itu melihat tutorial bahwa menggunakan pupuk kimia dalam waktu jangka panjang akan merusak tanah kita, tanaman cabai kita tidak akan subur, itu pun juga jangan dipercaya. Karena apa? Setiap pupuk di samping mempunyai manfaat kegunaan untuk tanaman, semua pupuk pun juga akan berdampak pada lahan yang kita kelola. Yaitu misalnya seperti ini, pupuk kandang. Pupuk kandang itu logikanya adalah pupuk yang paling bagus karena alami, organik, dari kotoran kambing, kotoran kerbau ataupun lembu dan yang lain sebagainya. Tapi jika pupuk itu belum jadi, itu pun juga akan berdampak buruk pada tanaman kita. Misalnya jamur, layu fusarium, busuk pangkal batang, ataupun pembusukan di akar tanaman cabai yang kita budidayakan. Jadi semua itu ada plus minusnya.
Jadi intinya saya sarankan buat pemula, pergunakanlah pupuk-pupuk yang ada saja. Misalnya fase vegetatif, pergunakanlah pupuk NPK 1616. Fase generatif, pergunakanlah pupuk NPK. Lagi juga bisa tambahkan MKP, ataupun kalau sudah mulai keluar buah ditambahkan KNO3 warna putih. Tidak harus menggunakan pupuk yang saya pergunakan. Jadi kesimpulannya teman-teman, pergunakanlah pupuk kimia, tidak masalah kok, aman kok. Saya sudah uji coba berkali-kali di lahan yang sama. Teman-teman kalau melihat video saya, lihat aja itu rumah itu selalu saya ikutkan di video ini. Tujuannya apa? Agar teman-teman tahu, oh berarti channel ini membahas dan lahannya cuma itu aja gitu loh. Tapi ternyata tanamannya pun juga bagus, sedangkan yang saya pergunakan adalah pupuk kimia. Rusaknya dari mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kenapa yang selalu disalahkan adalah pupuk kimia. Kadang-kadang versinya versi organik tapi masih menggunakan fungisida dan insektisida kimia. Berarti tidak ada bedanya. Yang ada nanti adalah pemula pada bingung, merasa takut karena pupuk kimia adanya di lokasi pemula itu adalah adanya pupuk kimia. Selama ini yang paling mudah kita jumpai adalah pupuk kimia. Berarti pupuk kimia juga masih bagus, tapi harus ditambahkan pupuk organik. Kalau pupuk organik, kalau menurut saya sih lebih condong ke pupuk organik yang sehat. Dalam arti sehat apa? Misalnya asam humat power soil itu harganya di bawah 100, dan itu pun juga untuk 1000 tanaman juga bisa gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah pupuk, ya kan, kita mempromosikan pupuk organik, ya kan, tapi tidak harus menjelek-jelekan pupuk kimia. Kasihan para pemula yang ingin belajar, mampunya hanya beli pupuk kimia, misalnya urea 1 kilonya 12.000, Seed A cuma 6.000, SP36 cuma 5.000. Itu sudah bagus kok untuk tanaman, insya Allah tanaman subur kok. Ini saya pembukaannya juga selalu saya buatkan videonya, walaupun video dari tahap per tahap, tapi semua saya buatkan videonya. Saya hanya menggunakan menambahkan pupuk organik asam humat power soil. Saya tidak promo produk teman-teman, saya pun juga selalu gonta-ganti pupuk, mana pupuk itu yang murah kemudian cocok untuk tanaman yang saya budidayakan, yaitu yang saya pergunakan gitu teman-teman. Jadi saya sarankan buat teman-teman semua jika ingin belajar di YouTube, carilah channel-channel mereka semua adalah petaninya langsung. Jadi apa yang ia bagikan itu insya Allah bisa dijadikan tahap-tahap pembelajaran buat sahabat-sahabat tani semua. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Ini saya petaninya langsung, kemudian semua saya lakukan sendiri, mulai pemanenan pun juga saya lakukan sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, tidak ada niat dari kami untuk menyinggung perasaan sahabat-sahabat tani semua. Di sini saya mengajak mempermudah bagaimana tata cara membudidayakan tanaman cabai, tanaman melon, dan juga tanaman semangka. Silahkan teman-teman cek video-video kami sebelumnya, sudah hampir 1000 video. Itu pun saya hanya menggunakan pupuk kimia, dan bahkan berulang-ulang untuk 1 lahan, 2 lahan, ataupun 3 lahan. Dan setiap tanaman itu pun juga tidak saya tanam secara tunggal, selalu saya tumpang sarikan dengan tanaman yang lain. Maka dari itu silahkan dicek saja videonya, agar teman-teman juga percaya bahwa semua yang saya lakukan itu real, murni video saya pribadi, dan yang saya bagikan adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi. Saya selalu menjelaskan, saya tidak mau membuat konten video tanaman orang lain saya jadikan keperluan channel YouTube saya, Heri Petani Indonesia. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga masih bisa membagikan tutorial-tutorial yang insya Allah bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat-sahabat tani, salam sukses buat para YouTuber di seluruh Indonesia.